Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine? How are you today? Fine? Okay, you don't want to ask me how I am? Nggak tanya kabarnya. Yang nanya. Oke, then. No problem. Ada PR? Enggak? Hah? Enggak ada? Baru ini jumpa ya? Oke. Bukunya bawa? Have you got the books? Yang bawa buku siapa? Yang nggak bawa? Kenapa nggak bawa? Belum dapat? Salah apa? Oh, ya, oke lah, nggak masalah. Lihat dulu ya ininya ya. Sampai di mana kita? 8D. Today is Thursday. Oke. Review dulu ya. Yang lalu, ya mungkin maybe you've got my YouTube. Udah lihat YouTube kan? YouTube Ustadz udah lihat, ada yang lihat isinya udah. Yang waktu itu jumpa sama Ustadz siapa? Yang sudah jumpa langsung. Ini udah ya. Siapa lagi yang udah jumpa sama Ustadz langsung? Satu. Yang lain belum? Cuman dia? Iya ya. Iya ya kan? Oke, no problem ya Hafiz ya. Hafiz kan? Karena Ustadz mesti ingat. Lupa nama, tapi insya Allah kalau Ustadz lihat muka cepet. Ini kayaknya udah pernah ini gitu kan. Saat ini dia kan, yang lainnya kayaknya baru. Kalau dilihat dari YouTube Ustadz waktu itu, jadi berkenalan baru lagi. Coba nanti lihat lagi, ya mudah-mudahan udah lihat. Udah tahu bagaimana peraturan di kelas ya. Di kelas Ustadz tuh harus tahu peraturannya bagaimana kalau Ustadz lagi menerangkan nggak boleh apa ya. Ustadz paling nggak suka kalau menerangkan ada yang ribut. Oke? Ustadz kalau menerangkan nggak lama. Setelah itu baru ngobrol sama teman boleh, tapi jangan ribut kali ya. Gitu boleh ya. Tapi kalau sudah menerangkan jangan ribut. Oke? Yang kedua tentang kamus. Udah beli kamusnya? Udah mulai ya. Udah ada ya satu ya. Belum juga? Cari ya kamusnya ya. Karena Ustadz itu udah bilang, ya kamus itu penting. Kapan pentingnya? Bukan hanya untuk sekarang. Ada apa kamus? Nggak ada. Kamusnya itu bukan hanya untuk sekarang. Ustadz udah bilang untuk kelas 3 juga. Untuk setelah itu kapan? SMA sampai kelas 3. Kemudian apa? Kuliah dipakai? Pakai. Kemudian kapan lagi? Kerja dipakai? Pakai. Kapan lagi? Mau keluar negeri pakai? Pakai. Udah. Sampai kapan? Seumur hidup. Setelah antum nggak ada lagi umpama. Siapa yang butuh kamus itu? Anak. Udah? Jadi nggak rugi beli kamus, paham ya? Tidak rugi membeli kamus. Diusahakan cari kamusnya itu dibeli. Dan Ustadz udah pernah bilang kamusnya itu jangan yang kamus asal-asalan. Pernah dengar kamus 7 miliar? Jangan beli, itu penipu. Udah. Karena ketika dibuka ada 7 miliar isinya? Nggak ada kan? 7 miliar itu udah berapa tuh, banyak kan? Nggak mungkin segitu. Jadi itu menipu ya. Ada tadi di kamus di atas, Ustadz yang ini Ustadz gimana? Ya janganlah, 1,2 miliar dia punya. Itu juga Ustadz udah pernah cerita. Tengok di YouTube itu tentang dosen Ustadz dulu. Kami lagi di taman waktu itu Ustadz udah cerita ya. Semua mahasiswa kami pegang yang 7 miliar, ada yang 10 miliar, nopo semua sebenarnya. Ada kamus yang nggak gitu tapi bagus lah. Dosennya jalan, dia lihat kamus itu, oh datangin di taman kami duduk. Nengok itu apa? Kamusnya diambil satu-satu. Udah. Di situ ada paret, got. Dia lempar kamusnya semua ke dalam got. Coba bayangin tuh. Ini dosennya gimana sih nih? Mau marah nggak berani karena killer dosennya. Tapi ternyata dia punya pengajaran yang baik. Dia pintar dan kami salut sama dia. Kenapa? Ternyata dia bilang di ujung gini, kok dilempar? Kira-kira gitu. Tapi nggak ada yang berani bilang gitu ya. Dia bilang gini, kamu kalau mau kamus datang ke rumah saya ganti kamus yang baru nih. Dan benar dia ganti kamus kami itu dengan kamus yang standar, kamus yang seharusnya kami miliki sebagai mahasiswa. Wah, paham ya?
Dan antum juga sekarang harus punya kamus itu. Kamus yang bagus adalah bukan kamus yang satu buku, gini, satu buku gini, isinya Indonesia Inggris, Inggris Indonesia, sering itu kan, Indonesia Inggris, Inggris Indonesia, itu nggak bagus. Yang bagus satu buku begini, Inggris Indonesia, satu lagi kayak gini, berarti berapa? Dua ya, Indonesia Inggris, kemudian Inggris Indonesia. Jadi Indonesia Inggris satu buku, Indonesia Inggris satu buku, Inggris Indonesia satu buku, paham ya? Mungkin antum udah punya di rumah tuh, cuma nggak sadar aja, udah pernah beli. Pengarangnya siapa? Masih ingat? Udah Ustaz kasih waktu itu di YouTube, mungkin karena belum buka YouTube ya. Namanya, pengarangnya John M. Eccles. Dan pengarangnya dua di situ, penulisnya dua, Hasan Syadili. Beli ya, Hasan Syadili. Jadi pengarangnya berapa? Dua orang. Ini orang Indonesia, ini orang Amerika. Sudah meninggal dua-dua karena sudah sangat tua. Mungkin sebaya ayahnya lagi nih. Udah. Berarti udah tua kali ya kamu. Penerbitnya sekarang yang megang adalah siapa? Gramedia. Tetap dia yang megang karena udah memang hak paten kan. Kamus ini sudah sangat lama. Jadi kalau satu kamus, jadi antum beli dua kamus ya. Satu apa tadi? Iya, Inggris Indonesia. Yang satu iya, Indonesian English gitu ya. Jadi pisah. Kalaupun sudah punya, pasti biasa yang dibeli apa? Yang ini dulu, paham ya? Ustadz tunjukkan, mungkin masih ada gambarnya. Cuma Ustadz tunjukkan tadi di sana. Oh, udah ada Ustadz. Antum aja nggak sadar gitu kan? Udah ada di rumah sebenarnya itu. Tapi sering dibeli orang kok itu. Dan kalau mau beli jangan yang baru, cari yang bekas. Di mana itu? Titik gantung atau di mana sekarang itu? Dulu titik gantung, ini dekat apa tuh? Stasiun kereta api, di apa? Lapangan Merdeka itu yang di atas itu kan. Cari aja di situ, jangan yang baru mahal nanti ya. Kalau antum udah punya yang Inggris Indonesia, nanti belilah yang Indonesia Inggris. Maka lengkaplah seumur hidup. Antum udah nggak ada, siapa yang memakai? Anak kan? Rugi nggak beli kamus yang bagus? Gak rugi, kan gitu kan? Itu dia. Berarti pahala apa yang antum dapat? Jariah, kan gitu kan? Pinjemlah kamusnya, jariah lagi, kan gitu kan? Nggak balik rupanya. Itu dia ya. Jadi coba cari. Tunggu Ustaz. Kamusnya tuh yang ada garis merah, kuning, hijau ya, hijau. Itu dia. Ada nggak ya gambarnya? Nah ini loh, pernah tahu? Nah, ada kan? Kali-kali di rumah ada ini. Ada kan? Tapi ini dua buku ya. Ada kan? Nah, antum aja nggak sadar, nanti coba tengok pengarangnya siapa. Oh iya ya, John M. Eccles, Hasan Syadili. Cuman yang biasa antum punya sudah yang mana? Inggris Indonesia aja. Nah beli nanti yang Indonesia Inggris. Ada beberapa siswa yang udah lapor ke Ustadz yang ini, iya udah dibelinya. John M. Eccles. Orang apa? Orang Amerika. Iya, penulisnya, pengarangnya, bukan pengarang lah, kalau kamus nggak dikarang kan. Penulis lah, pengumpul katanya. Mereka berkolaborasi, jadi bekerja sama. Yang ini orang Indonesia, yang ini orang Amerika, paham ya? Bekerja sama, mereka ingin membuat kamus. Udah tahun lama itu kamus ini ada. Cuma sekarang diteruskan penyempurnaan kata-kata yang ada. Entry-nya namanya diteruskan oleh anaknya. Anak siapa? Hasan Syadili dan anak si John. Mereka masing-masing punya anak, berkolaborasi lagi. Kali-kali nanti cucunya, sehingga makin lama kamusnya makin apa?
lengkap. Paham ya? Makin bagus. Untuk standar penerjemah di Indonesia, mereka pakai kamus ini. Udah? Nggak pakai kamus 10 miliar itu. Oke, right, gitu ya. Nah, coba belilah. Nggak Ustadz paksa, tapi yang Ustadz tekankan ini duluan. Yang ini dulu ya. Tapi kalau mau lengkap, ini. Jangan cari yang baru, cari yang bekas. Jalan-jalan gitu kan ke apa sana. Bang, ada kamus ini lah, John M. Ecos. Oh, yang ini ya, yang bekas lah bang, gitu ya. Cari yang bekas. Kita bukan, kalau dia baru dulu ya 100 sekian lebih gitu. 170 atau berapa ya? Nah, kalau yang bekas mungkin nggak tahu lah Ustaz. Kalau sekarang dari 100 mungkin 30.000, pandai-pandai lah ya nawar ya. Situ ya baru nawar. Jangan nawarnya Ustadz kasih tips ya. Nawar itu jangan turunnya 5.000, 10.000. Udah, nawar itu contoh, berapa? 50.000. Berapa antum tawar? 25, itu bagus. Udah. Atau di bawah 25, nggak bisa 20 tuh. Dia gini dulu. Oh, masuk 20. Padahal udahlah nggak kasih. Sini dek gitu kan ujungnya kan. Ujungnya bisa gitu kan. Kayak emak-emak kan. Nah, berapa? 50. Bang, nggak bisa 45. Gini-gini dia pura-pura. Udah untungnya banyak itu kan. Dikasih 45. Padahal bisa jauh ya. Itu cara menawar buku ya, nawar buku. Tapi yang biasa paling susah ditawar di mana? Itu di petisah. Jualan baju itu gitu. 100.000, 50.000, nawarnya jauh di bawah itu. Nanti naiknya jadi 60.000 atau 55.000. Paham ya? Harus pandai-pandai nawar. Oke, coba nanti dicari ya untuk antum sendiri itu. Now we go to our book. Kita lihat di buku. Cuman karena nggak ada beberapa yang nggak bawa buku, jadi Ustadz kasih review aja ya. Review waktu itu we have talk about bagaimana mencari perhatian. Bukan maksudnya cari perhatian itu bukan. Gini maksudnya. Ini Ustadz kasih review dulu. Di sana ada teman-teman antum yang lagi ngobrol ribut. Antum mau kasih pengumuman sama mereka. Indonesia, gimana antum menarik perhatian mereka sehingga mereka fokusnya ke antum? Bahasa Indonesia ngomong apa? Mereka nggak peduli sama antum mau ngasih pengumuman sama mereka. Indonesia ngomong apa tuh kira-kira? Woi, gitu kan? Paling gitu kan? Ini harus gitulah, namanya kan sama-sama sebaya kan? Woi, gitu kan? Baru gini, ada apa? Nah, berarti sudah narik perhatian kan? Itu Indonesia. Nah, kalau lebih sopan, misalnya ada ustadz di sana, susah ustadz, antum mau narik perhatian, mana mungkin, woi, nggak boleh lah itu kan pantang berdosa kan gitu kan. Pakai dengan bahasa yang sopan lain lagi. Maaf ustadz. Nah itu nyari perhatian itu kan. Inggris ada berapa? Ada juga yang sebaya, ada juga. Nah kalau yang apa? Jadi apa itu biasanya menarik perhatian? Excuse me, apa? Nah, terus gini lah mereka yang ngumpul di sana. Excuse me. Begini dia. Ini pengucapan excuse me ini sering membuat susah ini. Satu-satu tes dulu ya. Ayo. Bagus. Ada agak i dikit ya. Excuse me. Nah, jangan X ya. Excuse me. Jangan accuse me. Antum kalau bilang accuse me, jadi seperti ini. Apa tadi ini? Accuse me. Tuduhlah aku. Tuduhlah aku. Wah kacau. Mau bilang, oh, Ustadz, maaf Ustadz gitu kan. Pak, maaf Pak. Ustadz apa? Tuduhlah aku Ustadz. Nggak ada kacau. Excuse me. Excuse. Nah, bagus. Excuse. Nah, itu dulu. Excuse. Di awalnya Ustadz tambah. Excuse. Bagus. Udah. Excuse me. Nah, baru dibilang itu.
What? Ada apa? Gitu kan? Ada apa? Oke. Kemudian mencari perhatian lain. Bener tadi ya? To get attention kan? Wait. Ya. Attention please. Apa? Terakhir kita ujian ya. Ini bisa masuk atau attention please. Ya. Attention please. Come on, say it. Attention please. Attention. Apa artinya itu? Perhatian. There is a missing boy. Ada anak hilang. Missing boy. Attention please. Oke. Ketemu di mana? Gitu kan. Sekarang ada di mana? Di lobby. Gitu. Attention please. Itu nyari perhatiannya untuk itu, ya. Alright, good. Boleh saya minta perhatiannya sebentar? May I have your attention? May I have your attention? May I have your attention? Gitu ya. Jadi tujuannya tadi apa? To get apa? Iya. Jadi how to get, bagaimana mendapatkan perhatian. Cara satu tadi apa? Excuse me. Yang kedua bagaimana lagi? Attention please, atau may I have your attention? May I have your attention? Yes. Nah, itu ya, boleh. Oke. Kemudian kita sudah belajar tentang apa waktu itu? Ya. To check if we are understood or not. Untuk mengecek apakah kita sudah dipahami atau tidak. Contoh gini. Ini berhubungan. May I have your attention boys? May I have your attention students? Boleh saya minta perhatiannya anak-anak? Yes sir. Nah, seterangkanlah begini. Sekasih pelajaran begini, umpama ya. Kemudian mau ngecek, mau memeriksa. Kamu paham? What is it in English? Yes. Do you? Satu. Yang lain? Do you understand? Nah, itu ya umumnya kan itu kan. Janganlah pula selamanya do you understand, besok do you understand gitu kan. Do you understand? Do you understand? Itu terus kasih variasi, paham ya? Nah, sekarang Ustaz kasih variasi. Yang pertama tadi kita belajar apa? Bagaimana mendapatkan perhatian. 3 tadi kan? Dicatat. Nanti masuk ujian ya, bisa jadi. Oke, Ustaz akan masukkan itu. Kemudian sekarang belajar apa? Bagaimana mengecek apakah orang paham atau tidak. Paham ya? Nah, catat. Pertama tadi yang paling umum apa? Do you understand? Oke. Cara mengecek apakah orang paham atau tidak. Tadi udah lewat ya, udah ini ya. Dicatat tadi, jangan nggak dicatat nanti masuk ke ujian. Oh, boleh lah. Ustaz kasih. Ustaz kalau gitu minum dulu lah ya. Kering. Finished? Tell me if you are finished. Bismillah. Antum nggak bawa minum? Bawa? Oh ada ya? Enggak. Kalau udah bilang ya. Karena ada beberapa belum dapat buku kan. Jadi Ustaz ambil simpulan aja ya. Berarti yang lalu belajar apa ini kan?
Nah, sekarang kita belajar ini, masuk. Bagaimana cara mendapatkan perhatian seseorang atau orang-orang? Jawabannya apa? Ini, gitu kan? Kalau ada pertanyaan itu nanti, udah? Bagaimana cara mendapatkan perhatian orang-orang? Apa ya? Jangan itu lagi. Woi, jangan pakai woi. Jangan pula ditulis woi nanti ya ujiannya. Tapi Ustadz bilang, ya ngerti lah maksudnya. Janganlah pula di situ pakai woi. Boleh, itu benar itu. Kan benar kan? Gitu juga kan. Tapi yang sopan lah jawabannya. Jangan woi, memang benar itu cari perhatian. Kalau dibilang woi kan orang gini juga itu. Tapi jangan, please. Yang inilah, oke. Mukul meja juga kan perhatian itu kan. Nggak ada yang mau nggak ada diam orang. Woi, nggak ada, buang gitu kan. Ada apa baru? Itu juga cara ngambil perhatian. Tapi canda aja nih ya, jangan jadi jawaban. Oke. Right, udah selesai? Finish ya. Sekarang kita kemana tadi? How to check if someone understand or not about what we have just talked about. Mengecek apakah seorang paham atau tidak. Yang pertama saya udah catat, udah. Bagaimana? Yang kedua, bagaimana mengecek orang paham atau tidak. Udah, judulnya itu. Nah, sekarang kita kupas, kita bahas. Nanti pertanyaan Ustadz gini, bagaimana mengecek seseorang apa paham atau tidak selain do you understand? Ustadz nggak tanya lagi do you understand lah, udah paham kali semua kan. Anak SD juga paham, begini ngeceknya do you understand? Katanya paling semua gitu. Anak apa yang segini juga tahu. Nggak itu lagi. Ada variasi yang baru. Selain do you understand, bagaimana mengecek apakah orang paham atau tidak dengan yang kita bicarakan? Catat. Yang tahu catat, yang nggak tahu diam dulu sambil mikir, kayaknya ini nih atau ini. Nanti kalau nggak paham, Ustadz buat slow, lebih pelan. Nggak paham lagi, Ustadz pelankan lagi sampai akhirnya paham. Nggak paham juga baru Ustadz tulis. Oke, tebak dulu. Biasanya ada yang ini Ustadz dapat, Ustadz di sana dapat, di sini belum, di sana dapat, yang itu belum, pelan ya. Oke. Untuk mengecek seseorang itu paham atau tidak selain do you understand. Oke. Satu, yang pertama, am I clear? Am I clear? Nggak dapat ya? Dengarkan lagi. Selain do you understand ya, ini sama artinya, apakah kamu paham? Am I clear? Catat, nggak dapat. Am I clear? Nggak dapat juga. Ustadz buat lebih slow. Am I clear? Am I clear? Ayo, ada yang dapat. Berarti udah itu berarti udah dapat tuh. Yang belum mikir lagi, boleh. Am I clear? Nggak dapat juga. Ustadz pelanin lagi. Am I clear? Tadi pertama, am I clear? Right? Sekarang Ustadz pelankan. Kayaknya udah dapat nih. Dia kayaknya udah dapat diam-diam ya. Oke. Am I clear? Ustadz pelanin lagi. Am I clear? Dapat. I sampai di situ aja dulu. I sejelaskan lagi. Am I pernah dengar kata I am? Dibalik. Am I dapat? Am I clear? Belum dapat juga ya. Bagus, nice, good. Kita tanya ya. Dapat, dia dapat. Yang mana lagi yang mau terka-terka? Tebak-tebak buah manggis. You dapat? Oh, belum dapat. Yang mau coba siapa? Sini, MI. Coba sini. Ustaz nggak bisa ke sana, ininya ini. Pakai ini jauh kali, pakai apanya wayarnya. Salah nggak apa? Ingat, bahasa harus salah ya. Salah nggak apa-apa. Ulang lagi. Good, nice, dapatnya. Am I clear? Dapat. MI-nya dapat. Oh, dapat MI-nya. Mana nak MI-nya? M sama I kan? I kan? Tinggal clear-nya kalau gitu. Bagus sudah itu. Am I clear? Coba dulu. Nggak apa-apa salah. Very good.
Nice. Am I clear? Oke, clear. 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 Sampo. Sampo? Clear. Tulisan itu dia. Ada clear itu artinya jelas, jernih. Enggak, sama betul. Jelas, jernih. Kalau diartikan secara harfiah, apakah aku jernih? Apakah aku jelas? Nah, cocok, ya kan? Apakah omonganku jelas? Dah. Jadi ini udah tadi udah lewat ya. I apa? Clear. Tanda tanya. Oke. Sama artinya dengan apa? Do you understand? Coba nanti sama teman-teman antum yang belum belajar. Tanya gini deh. Am I clear? Pasti dia bilang gini. Hah? Am I clear? Hah? Antum rubah. Do you understand? Oh iya. Padahal sama ya kan? Nah, jadi sekarang belajarnya nggak do you understand lagi. Begitulah belajar bahasa. Sekarang Ustaz tanya. Bahasa Arab terjadi seperti itu? Juga terjadi. Jangan lagi pakai ini istilah yang lain gitu kan? Nah, gitu. Jadi berkembang. Bukan hanya Inggris, belajar bahasa Arab juga begitu. Aku nggak pakai ini lagi aku mau kembangkan cara pakai ini, gitu kan? Nah, sama seperti tadi. Oke? Am I clear? Sekarang harus ikuti Ustadz. Kalau Ustadz pelan-pelan, Ustadz cepat-cepat ya. Am I clear? Am I clear? Orang Barat nggak ngomong gitu sebenarnya. Gitu kita aja. Am I clear? Nggak gitu. Tapi kan harusnya. Oke. Orang Barat pasti cepat. Sekarang Ustadz lebih cepat dikit ya. Am I clear? Kalau satu-satu kan am I kan? Orang Barat nggak bilang am I. Ayo, am I? Itu namanya connected speech ya, pengucapan yang disambung. Ini bahasa apa am I ini? Padahal dua kata, pikirnya satu kata, gitu kan? Am I rupanya dari am I kan? Am I clear? Am I clear? Am I clear? Jawab dengan yes ya. Sekarang Ustaz tanya, am I clear? Yes. Am I clear? Yes. Jawab sekarang dengan no. Am I clear? No. Oh ya? Yeah? Alright. You tanya dia, am I clear? You jawab boleh yes, boleh no. Am I clear? No. No. You ke ujung sana. Biar jauh-jauhan, you ke sana. Yes. Wow, walaupun jauh jelas. Oke. Entah apa yang jelas nggak tahu ya. You ke situ. Padahal kuat ya. Am I clear? No. Okay. Am I clear? Okay. Right. Satu hal lagi. Catat. Yang caut bagus. Yang nggak tahu bengong dulu sementara ya. Yang tahu oke. Ustadz omongkan dulu seperti yang punya orang Barat. Ini ya caranya ya. Are you with me? Are you with me? Lebih dekat Ustadz berarti. Are you with me? Kalau dekat lebih jelas sepertinya. Berarti Ustadz lebih dekat lagi lah. Are you with? Wow. Are you with me? Are you with me? Good. Nice. Are you with me? Ini belum Ustadz rubah ya. Tetap tadi speednya sama, kecepatannya. Are you with me? Lebih dekat ini Ustadz. Are you with me? Sama dengan do you understand kan? Dapat? Are you with me? Nice. Belum dah. Are you with me? So Ustadz pelankan. Are you with me? Nah, udah mulai oke. Karena mulai pelan ya. Udah. Are you with me? Are you with me? Dapat? Coba sini. Coba buat dulu. Are you with me? Subhanallah. Coba dulu. Nice. Pakai tanda tanya. Are you with me? Dapat. Nice. Are you with me? Nah, nice. Are you with me? Nice. Belum dapat nak? Are you dulu yang belum dapat. Dengar Ustaz. Are you?
Are you dapat kan? Good. Tanda tanya ya. Good. Are you-nya dapat? Are you-nya dapat? Dapat ya? Sekarang with me. Denganku. With me. Dapat? W-I-T-H, catat. W-I-T-H. W-I-T-H. Udah? Berarti apa tuh? Dan ya, dengan ya. Me-nya dapat, me. M-E kan? Nah, oke. Tanda tanya buat. Are you with me? Jadi kalau ditanya are you with me, jangan bengong. Coba artinya apa? Apakah engkau denganku? Bingung kan? Apakah engkau denganku? Loh, kacau itu. Maksudnya kalau diambil secara dalam, arti yang dalam, apakah engkau berada denganku sehingga engkau kenal aku, dan artinya engkau mengerti diriku dan mengerti apa yang aku ucapkan. Paham ya? Itu maksudnya. Sama dengan do you understand? Ustadz, iya itu dalamnya. Kalau mau dicari-cari, lebih gampangnya ingat saja kalau dia bilang are you with me sama dengan do you understand. Kalau mau dicari-cari itulah mungkin, kan gitu kan? Jadi kalau ditanya are you with me, boleh yes, boleh no kan? Sama dengan do you understand, paham kan? Jangan bengong. Are you with me? No, I'm not with you. I'm away for here, right? Saya nggak sama kamu, jauhan kok kita. Kan bener kan? No, you are not with me. You are there, I'm here. Kamu di sana, aku di sini. Kan nggak sama kamu, gitu. Bukan itu. Okay, do you understand? Get it? Paham ya? Okay. Nah, baru ngomong. Catat. Got it? Baru aja Ustaz tadi ngomong. Sama dengan do you understand? Got it? Itu paling sering. Catat aja di sini ya, Ustaz catat ya. Got. Ya. Dah. Ini sering di TV-TV. Sering di film. Got it? Okay. Do you get it? Satu lagi sama dengan, catat lagi ya. Do you get it? Dah. Do you get it? Jadi kalau orang nanya do you get it atau got it, sama dengan do you understand. Paham ya? Oke, sekarang ikuti Ustaz. Atau catat dulu lah, catat dulu. Ustaz minum dulu. Allah. Nanti ada hafalan ya. Hafalan setiap Ustaz masuk, store hafalannya itu penting. Pernah dengar bab 1, bab 2, bab 3? Nah, itu banyak sekali yang udah jadi kelas SMA nggak hafal-hafal. Kelas 3 masih juga nggak hafal. Jadi dari mulai sekarang, mumpung Ustadz kita ketemu di bawah, Allah bisa karena biasa pelan gitu ya, pasti Ustadz pasti bisa. Oke, 3, 5. Untuk pertama Ustadz kasih 3 dulu. Besok 7, 5 gitu ya. Semuanya 120 kata kerja, tapi berubah-berubah kata kerjanya. Pernah dengar kata kerja tidak beraturan? Berubah-berubah dia. Pertama, contoh go. Ketika jadi past tense jadi apa? Went. Saya pergi sekarang, I go now, gitu kan? Saya pergi kemarin, nggak boleh lagi I go yesterday. Berubah, go-nya jadi apa? Went, gitu kan? I went, yes. Nah, ini yang bermasalah. Jadi dihafal 3, 5, 7 gitu ya. Makin lama makin banyak gitu kan. Kalau 5 sanggup nggak? Ngapal 5? Kena 3. 5 kali 3 berapa? 15. Berarti setiap jumpa kita 15. Kalau 5. Go, went, gone. Satu kata kerja go. Berubahnya jadi went. Berubahnya lagi jadi apa? Gone. Jadi ada 3 tuh ya. Go, went, gone. Contohnya lagi. Cut. Apa cut? Memotong. Berubahnya jadi apa kalau kemarin? Masa lampau. Cut juga. Nggak beraturan kan? Kemudian bab 3-nya apa? Cut juga. Jadi cut. Nah, nggak beraturan. Ada yang berubahnya lain, ada nggak berubah-berubah. Jadi harus dihafal gitu ya. Tapi itu nanti Ustaz kasih. Semuanya ada 120 sekitaran gitu ya. Jadi di akhir sesi nanti jumpa di kelas 8 kan ini. Jumpa di kelas 9 paling tidak udah banyak, udah ngerti. Nggak banyak. Kalau dulu payah, sekarang gampang. Cari di mana? Di Google
irregular verbs. Keluarlah tuh semua daftarnya, gitu kan? Nah, itu dia. Nanti kita belajar lagi tenses ya. Wah, benci lah Ustaz tenses. No, ada 16. Hafal nggak semua? Payah itu Ustaz. Itu momok, jadi hantu itu. Orang belajar bahasa Inggris kalau dengar tenses udah gini tuh. Malas Ustaz. Pening. Gitu ya. Present, past, present continuous, past continuous, future, past future, future continuous, past future continuous. Perfect, past perfect, perfect continuous, past perfect continuous. Future perfect, past future perfect, future perfect continuous, past future perfect continuous. Ada 16. Hafal semua formulanya? Enggak hafal Ustaz. Apa formula? Rumus. Hafal enggak? Ada cara Ustaz nanti 1 2 3 pertemuan aja tuntas semua. Udah, tapi nanti jangan sekarang. Nanti ada cara khusus yang Ustaz kasih, tapi belum Ustaz bukukan ya. Belum dibukukan, ada cara Ustaz khusus bagaimana menghafal itu dengan cepat tanpa mumet ya, tapi pakai logika. But later on. Okay. Ikuti Ustaz. Do you get it? Jam berapa? 11 berapa? Kita setiap jam berapa? Ustaz sering kali ngomong nanti lupa tuh. Padahal Ustaz lain yang mau masuk. 11 berapa kita keluar? Ustaz sih? Kita kelas kita ini 10. Ih, enggak, kelas kita lo. Jamnya Ustaz lo. Sampai Ustaz sampai jam 11.05. Oh, baru 10.50. Kita keluar, Ustaz selesai 11.05. Udah. Ingatkan Ustaz. Kadang Ustaz ngelantur kemana lupa. Udah. Semalam kelewatan berapa menit. Ustaz yang lain nunggu di situ. Enggak keluar. Gitu. Nanti ya, tanggung jawab kalian itu. Ustaz, enggak apa-apa, Ustaz enggak marah itu atau Ustaz yang lain. Ustaz, udah selesai. Oh ya, nah. Dia lupa kadang-kadang, oke? Ustaz yang lain tuh nunggu ya kan. Setelah ini apa masuknya? Nah, bahasa Arab kan. Nanti Ustaz bahasa Arab bisa nunggu gini, tengokin. Ustaznya tenang juga kan. 11.05, tanggung jawab antum ya. Do you get it? Do you get it? Matanya ke Ustaz ya. Jangan lihat situ lagi. Kalau lihat situ lagi baca namanya. Matanya ke Ustaz. Ikuti Ustaz. Do you get it? Do you get it? Do you get it? Nggak usah pakai do you understand lagi ya. Do you understand kita tinggalkan sementara. Do you get it? Do you get it? Got it? Get it? Yang atas. Kalau sepenggal, got it? Hey, got it? Pakai hey lah, Berena. Hey, got it? Hey, you, got it? Hey, kau paham? Gitu kira-kira gitu. Sekarang you ke dia. Pakai do you get it? Ya boleh. Iya itu. Yes or no ya. Sekali lagi. Nah, artinya do you understand gitu ya. Jangan lagi pakai do you understand terus-terusan do you understand. Do you get it? Kayak di film-film sedikit. You ke dia. Oh no. Hey you, do you get it? Nah, jadi sama-sama. Jangan mau Ustaz gitu. Ingat, oke? Okay? Hey you, do you get it? Right, sama teman biasa. You ke dia. Oke, okay. You ke dia, jauh. Oh, yes, oke. You ke ini. Oke, nice. Sekarang lebih simple. You pakai yang bawah. Berarti apa? Got it, ya. You mana? Yes, oke. You ke itu. Ini. Dia gini-gini masih. Got it? Oke. Okay. You got it? Yes, oke. Got it. Nah, itu ngeceknya. Jadi ada berapa tadi untuk paham? Catat, lupa juga Ustaz. 5. Selain do you understand? 4. Oh, selain do you understand 4 ya. Udah, cukup itu. Ya.
belajar bahasa 4, 3, 2 jam lebih, nanti lupa. Itu aja dipakai. Do you get it? Dan pilih yang paling familiar sama antum. Familiar apa itu? Yang paling enak di lidah, itu yang akan keluar. Dah. Sekarang Ustaz tanya, bisa jadi nanti antum lain dengan ini. Ana familiarnya pakai ini aja Ustaz, enak. Yang sana enggak? Ana enggak yang itu, yang enak, yang ini aja. Antum pilih dari 4 itu mana yang enak kalau ditanya untuk bertanya kepada orang? Got it ya? Dari yang 4. Jangan do understand lagi, mana yang enak? Got it aja? You? Sama? Kayaknya semua sama, yang simple aja ya. Got it? Kayak Ustaz juga. Got it? Gitu kan. Ngerti? Nggak sama kan? Kayak dari saya juga simple kan. Got it? You? Sama? Nah, kalau mau apa, paling nggak do you get it lah ya. Oke. Are you with me? Nah, udah ngerti kan? Walaupun nggak kita enak ucapin kan, tapi setidaknya sudah ngerti maksudnya are you with me ya. Tapi nggak keluar itu nanti dari kita ketika ngomong kan gitu kan. Kita pilih yang got it kan. Tapi when someone is asking you, the native speakers of English is asking you, are you with me? You do understand how to say that, right? Ngerti kan maksudnya kan? Ngerti. Ngomongnya cepat kali Ustaz. Okay? Alright. What time is it now by your watch? Jam berapa sekarang di jamnya? Nanti kita berapa? 10.55. Oke. 10 kurang 5 Inggrisnya apa? 10 kurang 5 Inggrisnya. Ini jam. Ini pelajaran anak SD. Bukan. Jam 10 kurang 5 Inggrisnya. Pasti nggak tahu nih belum. Kayak anak yang atas juga, kelas 9 juga nggak tahu itu. Apa ya Ustadz? Nah sekarang nanti tugas Ustadz membersihkan. Apa? Membersihkan. Ketika antum masuk ke SMA udah nggak masalah lagi dengan jam. Udah. Dengan alfabet. Padahal pelajaran SD itu alfabet apa? Alfabet ABC. Semalam kita udah coba ya. Satu persatu ngomong namanya siapa. Udah waktu itu ya. Oke. Nah sekarang tugas Ustadz ngasih yang ini jadi PR ya. Yang daring juga catat ya. Yang daring. Nanti antum masuk sama Ustadz. Ada berapa orang yang daring nih? Nanti Ustadz tanya, dihafal. Tugas rumahnya nggak nulis-nulis, ngapal. Ngapal sambil nah. Gitu kan enak. Enggak lah. Ya kan? Ini nggak pakai Ustadz, nggak pakai satu ya. Nanti kita bicara kenapa. Ustadz pakai kosong aja. Verb base namanya. Satu tadi apa Ustadz kasih sama aja dengan yang anak kelas 9. Sama, coba lah. Ya, kelas 9 juga Ustadz kasih ini. Become apa? Menjadi artinya. I become a monster. Saya menjadi monster. Become, menjadi. I become a doctor. Saya menjadi dokter. Become. Ketika saya menjadi air itu menjadi es kemarin. Kemarin ceritanya nggak become lagi, berubahlah menjadi apa? Became. Udah. Kalau cerita kemarin nggak boleh become. Dia menjadi apa kemarin bang gitu? Became. Saya baru saja menjadi. Balik lagi menjadi apa? Become kembali. Coba, ngeri kan? Aneh kan? Become, became, become. Apakah ini sama semua nanti? Enggak. Kalau gitu nanti kalau setiap ketiga berarti balik ke satu? Enggak. Nah, itu enggak beraturan. Disebut dengan regular verbs ya. Regular verbs. Kata kerja yang berubahnya tidak beraturan. Become, became, become. Apa tadi Ustaz kasih lupa? Become. Oh iya. Ini. Apa? Begin. Ikuti Ustaz, begin. Saya memulai pelajaran. I begin the lesson. Oke? I begin macam-macam.
Saya kemarin memulai pelajaran itu. Yesterday I, nggak boleh bikin lagi. Menjadi began. Berubah lagi menjadi began. Coba. There is no other way but memorizing. Tidak ada cara lain kecuali menghafal. Udah. Ada berapa sekitar? 100? Nggak banyak lah. Ya kan? Nggak banyak. Began. Ustaz tanya lagi kalau masuk. Contoh nih, contoh barangnya aja. Begin. Antum jawab began. Udah. Oke. Artinya apa? Memulai. Tadi ini artinya apa? Ayo. Menjadi. Yang ini memulai. Satu lagi ya. Beat. Apa? Beaten. Udah. Beaten. Coba. Yang ini sama. Yang ini kok pakai aneh. Ya kan? Aneh-aneh kan? Beaten. Ayo ikuti Ustaz. Beaten. Ya, bukan. Become. Begin. Began. Beat. Ini sama. Sekarang Ustaz tanya. Became. Nah, begin. No, begun. Began. Bahasa harus salah. Ingat ya, itu normal. Ustaz juga dulu gitu harus. Ya. Began. Ayo, begin. Beat. Nice. Artinya belum saat. Memukul. Aku memukul dia kemarin. Nggak boleh pakai ini beat. Aku baru saja memukulnya. Ini beaten. Udah, gitu dia. Dah. Dan itu 120 harus sudah dihafal. Oh, time is 11:05, right? Iya, 11:05. Time is up ya. Kayaknya waktunya habis dah. 11:04. Oke. Dah. Itu aja for today. Yang tadi dihafal ya, dikuasai ya. Yang mana tadi? Cara mengecek orang paham atau tidak tadi ya. Oke, tadi cek. Walaupun nggak ada bukunya belum, tapi udah Ustaz kasih itunya kesimpulannya. Oke. That is it for today. Thanks for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.